Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Al-mukarramun para yai, berkhusus guru kita, orang tua kita, Ki Haji Agus Sunyoto selaku Ketua Les Bumi, Dr. Asfi, sejarawan yang sangat senior, kita kenal, Mas Coki selaku moderator sekaligus juga Wakil Ketua dari PW ISNU DKI Jakarta, hadirin hadirat sekalian, tahadus binikmah, alhamdulillah. Hari ini kita memperingati kembali Hari Pahlawan sebagai bagian dari cara kita untuk meletakkan sejarah perjuangan kemerdekaan kebangsaan ini sehingga bisa menjadi teladan sekaligus bisa mengokohkan apa yang disebut sebagai semangat ataupun wawasan kebangsaan kita. Pertama, saya ingin menukil apa yang disampaikan oleh Dr. Sutomo, salah seorang pendiri dari pergerakan Budi Utomo, yang mengatakan bahwa jauh sebelum pemerintahan Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah, justru pondok pesantrenlah yang menjadi sumber pengetahuan dan mata air ilmu bagi masyarakat Nusantara bulat-bulat. Jadi ini saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Ki Agus Sunyoto, bahwa seorang nasionalis, Dr. Sutomo, menyaksikan sendiri peran penting dari para ulama, dari pesantren, yang telah memberikan sumbangsi terbesar. Berbicara tentang peristiwa Resolusi Jihad 22 Oktober, yang kemudian kita semua bersyukur bahwa dalam penanggalan Masehi dari 365 hari ini pada akhirnya negara menandai satu harinya, yaitu tanggal 22 Oktober sebagai pengakuan sekaligus juga upaya kita untuk mengenang momentum bersejarah. Peristiwa yang oleh Ki Agus Sunyoto dengan sangat baik telah dijelaskan, yaitu peristiwa yang disebut sebagai Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Dr. Martin van Brunissen dalam bukunya pernah menulis, meskipun Bung Tomo tidak secara spesifik disebut sebagai santri, tetapi adalah satu peristiwa historikal bahwa sebelum peristiwa 10 November berlangsung, Bung Tomo matur ataupun sowan kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, ya, yang kemudian meletuslah Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama yang kemudian menjalar menjadi satu peristiwa momentum penting, yaitu peristiwa 10 November di Surabaya. Tahun 1914, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari telah mendeklar sebuah jargon yang masyhur di kalangan kita semua, bahkan di seluruh dunia, apa yang disebut sebagai hubbul waton minal iman. Saya kira dari sinilah kemudian yang melatar belakangi pada akhirnya bahwa bagi kita, terutama umat Islam Indonesia, kita memiliki bukan hanya kewajiban melaksanakan perintah agama, akan tapi kita sebagai seorang Muslim, itu juga memiliki apa yang disebut sebagai kewajiban untuk menjalankan seluruh apa yang menjadi peraturan dan perundang-undangan dalam konteks berbangsa bernegara. Maka adalah satu keindahan bahwa pada akhirnya kita dapat melaksanakan apa yang disebut sebagai, ataupun kita dapat menjalankan keislaman dan keindonesiaan dalam satu tarikan nafas. Karena situasi ini tidak bisa kita temukan di hampir banyak negara, terutama di negara-negara Islam. Ya. Misalnya saya ingin menyetir kembali 3 model paradigma relasi agama dan negara yang pernah disampaikan oleh Gus Dur. Ya. Ini mungkin di halaman ujung ini, Mas Coki. Ya.
di halaman terakhir ya. Gus Dur pernah membuat dengan sangat baik sekali 3 model paradigma relasi agama dengan negara. Yang pertama, beliau menyampaikan paradigma yang disebut sebagai integralistik, yaitu yang meletakkan agama dan negara ini dalam satu kesatuan. Kita bisa lihat contoh di sini adalah negara Saudi Arabia yang juga menjadikan hukum-hukum agama sebagai hukum positif dalam bernegara. Kita kenal ada kisos dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua adalah model yang disebut sebagai sekularistik, yang memisah antara agama dengan negara. Yang paling mungkin bisa kita lihat adalah ketika Turki setelah runtuhnya Khilafah Utsmani, ya, kemudian Mustafa Ataturk kita kenal sebagai dalam tanda petik ya perombak perubahan sejarah besar-besaran di Turki dengan memisah secara tegas seluruh yang berbau agama dalam konteks kenegaraan. Nah, yang ketiga adalah satu model yang oleh Gus Dur disebut sebagai model simbiotik, yaitu yang meletakkan hubungan agama dengan negara ini secara harmoni. Ya. Sehingga nilai-nilai agama ini melebur dalam pelaksanaan kebangsaan kenegaraan ya, dan melahirkan apa yang disebut sebagai spirit watonia ataupun spirit kebangsaan. Nah, peristiwa resolusi jihad NU di mana Hadratus Syekh Bashim Asy'ari yang alhamdulillah saya juga pernah mengedit satu tulisan yang kebetulan tulisan itu adalah karya ayah saya sendiri almarhum Kiai Haji Ahmad Zaini Hasan. Bukunya berjudul Perlawanan dari Tanah Pengasingan, Kiai Abbas dan Bela Negara. Dan waktu itu ayah saya sempat mewawancarai beberapa kiai-kiai sepuh ya di Butet Pesantren ketika itu, dan yang kita semua tahu bahwa peristiwa pertemuan di Tebu Ireng di Jombang ya, itu juga atas prakarsa dari Hadratus Syekh Bashim Asy'ari juga kita masih menunggu singa dari Jawa Barat ya, yaitu menunggu hadirnya Pak Abbas Buntet ataupun Kiai Haji Abbas Buntet ya, yang kita kenal dengan kejadugannya ya. Bahkan dalam buku yang ditulis oleh ayah saya, cerita dari beberapa masyayikh di situ disebutkan bahwa banyak hal-hal yang mungkin kalau diceritakan sekarang orang heran itu, ya, apakah benar itu? Pesawat-pesawat tempur dari tentara sekutu ketika dilempari tasbih oleh para kiai, ya, itu kemudian meledak. Entah penjelasannya karena ada konslet dan seterusnya. Ya. Tapi itu suatu cerita sejarah yang dalam buku Perlawanan dari Tanah Pengasingan itu dituliskan. Nah, maka ketika Hadratus Syekh Bashim Asy'ari kemudian menyatakan fatwa ya, bahwa dalam radius Masafatus Syafar ya, di mana orang di dalam zona 94 km ditetapkan satu ketentuan fatwa untuk membela tanah air. Ya. Nah, ini sesuatu yang menurut saya luar biasa, bahwa Hadratus Syekh Bashim Asy'ari menyatakan jihad fisabilillah, mempertahankan negara itu adalah bagian dari perintah agama. Nah, maka saudara sekalian, slide saya banyak sekali, tapi saya kira kalau saya tayang ulang di sini sama dengan menggarami laut, karena sudah begitu banyak garam tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto. Maka yang terpenting sekarang apa yang harus kita lakukan dalam konteks hari ini, ya, marilah kita tetap istiqomah di dalam meletakkan dakwah dari para ulama kita yang menjalankan
Islam sebagai agama perdamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ujung dari seluruh risalah Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita adalah tegaknya apa yang disebut sebagai akhlakul karimah. Innama bu'istu liyutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini tidak lain kecuali adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan ujung dari apa yang disebut sebagai akhlakul karimah itu adalah kepada apa yang disebut terbentuknya husnul mu'asyarah, yaitu membangun kebersamaan dalam kebaikan yang pada akhirnya kita bisa meletakkan seluruh dimensi sosial kehidupan kebangsaan kita itu dalam ikatan-ikatan ukhuwah. Yang kita semua bersyukur konsep trilogi ukhuwah yang dikembangkan oleh Romo Kiai Haji Ahmad Siddiq, ya, kemudian sekarang masyhur menjadi satu tiang penting dalam mengembangkan tata kehidupan masyarakat, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah ataupun ukhuwah basyariyah. Demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat Hari Pahlawan. Mari kita terus meneladani kejuangan dari para ulama kita, para masyayikh kita, dan juga para pendiri Republik kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.